Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi pada video kali ini kita semua akan membahas mengenai metode Newton Cotes. Di sini saya tidak sendiri untuk menjelaskan metode Newton Cotes ini. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada saya Gevira Tasya dan ada Nayara Sabila Lubis, Gadis Aulia, Indri Febrianti, dan Indah Fitriani. Metode Newton Cotes. Metode Newton Cotes adalah metode yang umum menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton Cotes ini. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx. I sama dengan integral dengan batas bawah A batas atas B fx dx menghampiri integral dengan batas bawah A batas atas B Pnx dx. Yang dalam hal ini, Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah hingga ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN X pangkat N. Nah, di sini kenapa menggunakan polinom interpolasi? Karena suku-suku polinom mudah diintegrasikan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral A X pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 ditambah C. Polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju, yaitu Pnx sama dengan F0 ditambah X kurang X0 dikali delta F0 per 1 faktorial dikali H ditambah X kurang X0 dikali X kurang X1 dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial dikali H kuadrat ditambah hingga ditambah X kurang X0 dikali X kurang X1 hingga dikali X kurang Xn kurang 1 dikali delta pangkat NF0 per N faktorial H pangkat N. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang telah diturunkan dari metode Newton Cotes, nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 diantaranya yang terkenal, yaitu yang pertama, kaidah trapesium, yang kedua, kaidah Simpson 1/3, dan yang ketiga, kaidah Simpson 3/8. Yang pertama ada kaidah trapesium. Di sebelah kiri ada fungsi Y sama dengan fx dengan batasan A sampai B, maka integral fx dx dengan batasan A sampai B itu menghampiri luas di bawah kurva. Ingat bahwa metode Newton Cotes adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi orde ke n-nya. Sehingga integral fx dx A sampai B menghampiri integral Pnx dx batas atas B batas bawah A, di mana fungsi Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat tambah sampai ANX pangkat N. Polinom kaidah trapesium menggunakan polinom Newton-George derajat 1 yang dimana P1x sama dengan fx0 ditambah x delta fx0 per H sama dengan f0 ditambah x delta f0 per H. Kemudian integrasi P1x diselang 0,1 yang dimana x0-nya sama dengan 0 dan x1 sama dengan H, sehingga integral fx dx batas bawah 0 dan batas atas H menghampiri integral fx0 tambah x delta fx0 per H dx batas bawah 0 batas atas H yang dia menghampiri x F0 ditambah X kuadrat per 2H delta F0 itu kita integralkan batas atasnya H dan batas bawahnya 0 sama dengan H F0 ditambah H per 2 delta F0 sama dengan H F0 ditambah H
H per 2 F1 dikurang F0, sebab delta F0 sama dengan F1 per F0. Jadi delta F0 itu sama dengan F1 per F0. Sama dengan H per 2 F0 ditambah H per 2 F1. Kita sederhanakan jadi H per 2 dalam kurung F0 tambah F1. Jadi kaidah trapesium adalah integral fx dx batas bawah 0 batas atas h menghampiri h per 2 dalam kurung f0 tambah f1 adalah satu buah selang, di mana hanya sama dengan x1 ditambah x0 per 2. Kemudian galat kaidah trapesium sudah diturunkan sebelumnya di metode PS, yaitu galat sama dengan 1 per 12 H kubik, F double aksen, T sama dengan OH kubik. Jadi integral fx dx bawah atas bawah 0 atas batas atas H sama dengan H per 2 F0 tambah F1 tambah OH kubik. Kaidah trapesium dapat diperluas juga dalam hitungannya. Nah, kaidah trapesium juga dapat diperluas dalam penghitungannya. Dia bisa dibagi-bagi dulu. Dalam hal ini, trapesium sama dengan luas daerah integrasi, di mana selang A per B, luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang A, B menjadi N buah. Jadi dia banyak. Dengan lebar tiap hanya itu Y0 tambah Y0 Y1 Y1 Y2 sampai XN kurang 1 XN. Nah, titik-titik ujung tiap selang diinterpolasi dengan polinom derajat 1. Jadi di dalam selang AB terdapat N buah polinom derajat 1 yang terpotong-potong. Jadi masing-masing polinom itu menghasilkan N buah kaidah trapesium yang disebut kaidah trapesium gabungan. Suatu daerah integrasi di dalam selang A, B adalah jumlah seluruh luas trapesium, yaitu. Sehingga kaidah trapesium sama dengan integral fx dx batas atas AB itu diperluas menjadi integral fx dx sama dengan integral fx dx batas atas 0 batas atas x1 ditambah integral fx dx batas atas 2 batas atas x1 ditambah sampai dengan integral fx dx batas bawah xn kurang 1 batas atas xn. Nah, di mana fx dx x0 sama x1 itu kan h per 2 fx0 ditambah x1. Dan integral fx di atas bawah x1 dan batas atas x2 itu h per 2 fx1 ditambah fx2 sampai dengan integral fx batas xn kurang 1 sampai xn itu h per 2 fxn kurang 1 ditambah fxn sama dengan h per 2. Nah, itu kan ada h per 2. Kita hanya tuh kita keluarkan. Jadi kita sederhanakan jadi h per 2 buka kurung fx0 ditambah x1 ditambah fx1 tambah fx2 ditambah sampai dengan fxn kurang 1 ditambah fxn tutup kurung. Kemudian yang sama kita gabungan seperti itu. H per 2 x1 nya kan ada 2, jadinya h per 2 fx0 ditambah 2
fx1 ditambah 2fx2 ditambah sampai dengan 2fxn kurang 1 tambah fxn sama dengan h per 2 f0 ditambah 2f1 ditambah 2f2 tambah sampai 2fn kurang 1 tambah fxn sama dengan h per 2. Nah, kan itu ada 2f f1 ditambah 2f2 sampai 2fn kurang 1 itu kita ubah menjadi sigma, sehingga h per 2 f0 ditambah 2fi di mana i-nya dari 1 sampai n kurang 1 ditambah fn. Fn-nya kita majukan ke depan menjadi h per 2 f0 ditambah fn tambah 2fi di mana i sama dengan dari 1 sampai n kurang 1. Jadinya h per 2 f0 ditambah fn tambah h tambah 2 dengan sigma i sama dengan sampai dari 1 dengan fn sama dengan fxn sama dengan n sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Xi itu adalah A ditambah I kali X. Nah, yang ini sama seperti kaidah trapesium dan segi 4 pada metode Pias minggu kemarin. Yang kedua, hitunglah nilai dari integral x kuadrat tambah 1 dx di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dengan h sama dengan 0. H sama dengan 0,5. Yang pertama kita cari dulu nilai h-nya, yaitu nilai h-nya kan udah 0,5. Kita tentukan dulu titik xi-nya ya di mana nilai x itu A ditambah 1 dikali H. Kemudian kita cari nilai fxi yang dimana kita substitusikan fungsi tersebut ke dalam xi-nya. Dapatlah seperti yang di tabel. Kemudian kita gunakan rumus yang dimana H per 2 F0 tambah Fn ditambah 2 Fi ditambah 2 sigma Fi di mana I-nya dari 1 sampai N kurang 1. Kita masukkan 0,5 per 2 dikali 1,00 ditambah 5,000 ditambah 2 kali nilainya kan dia dari 1,250 sampai 3,25 itu dijumlahkan. Jadinya 0,5 per 2 dikali 1 ditambah 5 ditambah 2 kali 6,5 sama dengan 6,00 ditambah 13,00 sama dengan 19. 0,5 per 2 dikali 19 sama dengan 0,25 kali 19 sama dengan 4,5. Nah, kemudian kita coba mencari dengan rumus kalkulus biasa, yaitu integral x kuadrat ditambah 1 dx, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Dx sama dengan kita integralkan, yaitu x kubik per 3 ditambah x, kita masukkan batas bawah batas atasnya, sama dengan 8 per 3 tambah 2 dikurang 0 sama dengan 14 per 3, yaitu mendekati 4,6667. Nah, kita hitung galatnya. Yang tadi galatnya itu 4,75 dikurang ke rumus kalkulus biasa 4,6667 sama dengan 0,0833. Contoh, hitunglah integral
E pangkat X cos X per akar X tambah 1, di mana batas bawah 0, batas atas 1,2 dengan kaidah trapesium bila hanya 0,1. Pertama penyelesaiannya, kita cari dulu nilai N yang dimana N sama dengan B kurang A per H sama dengan 1,2 kurang 0 per 0,1 sama dengan 1,2 per 0,1 sama dengan 12 selang. Kita gunakan rumus kaidah trapesium, di mana integral fx dx batas atas b batas bawah A mendekati H per 2 F0 tambah Fn tambah 2 sigma Fi, di mana I-nya dari 1 sampai N kurang 1. Pertama kita cari dulu nilai Xi, di mana tadi nilai Xi itu A ditambah I dikali X. Seperti tabel yang tertera dari 0 sampai 1,20. Kemudian kita cari nilai Fxi, di mana nilai Fxi itu kita mensubstitusi ke fungsi yang ada di soal tersebut, sehingga hasil kita dapatkan seperti yang pada tabel di atas di samping. Kemudian kita hitung nilai Fi-nya, mana tuh dari F1 sampai F11, yaitu hasilnya 12,2289. Kita masukkan ke rumusnya tadi, di mana H-nya 0,1, jadi 0,1 per 2, F0-nya itu 1,000 ditambah F12-nya itu 0,811 ditambah 2 dikali I dari 1 sampai 11, yaitu 12,22986 sama dengan 0,05 dikali 26,270836 sama dengan 1,3135. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 6.4.2 kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah parabola, gambar 6.10. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, h,fh, dan 2h,f2h. Perhatikan gambar 6.10. Sumbu x dan sumbu y adalah sistem koordinat kartesian. Ada 3 titik data, x0 sama dengan 0, x1 sama dengan h, x2 sama dengan 2h. Fungsi fx diapit oleh kurva parabola yang dilambangkan sebagai y sama dengan p2x, yaitu polinom interpolasi derajat 2 yang melewati ketiga titik tersebut. Daerah di bawah kurva parabola atau yang diarsir itu adalah pendekatan dari luas integral. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana kita bisa mendekati luas di bawah suatu kurva menggunakan parabola melalui 3 titik dengan metode Simpson 1/3. Selanjutnya, polinom interpolasi Newton-Grigori derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah P2x sama dengan fx0 ditambah h per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat fx0 sama dengan f0 ditambah x dikali delta f0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial dikali h kuadrat dikali delta kuadrat f0.
Integrasikan P2X di dalam selang 0,2H. I menghampiri integral dengan batas bawah 0, batas atas 2H, fx dx menghampiri integral batas bawah 0 dan batas atas 2H P2X dx, menghampiri integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2H dikali buka kurung F0 ditambah H per H dikali delta F0 ditambah X dikali X dikurang H per 2 faktorial dikali H kuadrat dikali delta kuadrat F0 tutup kurung dx, menghampiri F0x ditambah 1 per 2H dikali X kuadrat dikali delta F0 ditambah buka kurung X pangkat 3 per 6H kuadrat dikurang X kuadrat per 4H tutup kurung dikali delta kuadrat F0. Evaluasi dari hasil integral pada batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2H. Menghampiri 2H F0 ditambah 4H kuadrat per 2H dikali delta F0 ditambah buka kurung 8H pangkat 3 per 6H kuadrat dikurang 4H kuadrat per 4H tutup kurung dikali delta kuadrat F0. Menghampiri 2H F0 ditambah 2H dikali delta F0 ditambah buka kurung 4H per 3 dikurang H tutup kurung dikali delta kuadrat F0, menghampiri 2H F0 ditambah 2H dikali delta F0 ditambah H per 3 dikali delta kuadrat F0. Mengingat delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 dikurang delta F0 sama dengan buka kurung F2 dikurang F1 tutup kurung dikurang buka kurung F1 dikurang F0 tutup kurung sama dengan F2 dikurang 2F1 ditambah F0. Maka selanjutnya I menghampiri 2H F0 ditambah 2H dikali F1 dikurang F0 ditambah H per 3 dikali F2 dikurang 2F1 ditambah F0, menghampiri 2H F0 ditambah 2H F1 dikurang 2H F0 ditambah H per 3 dikali F2 dikurang 2H per 3 dikali F1 ditambah H per 3 dikali F0, menghampiri H per 3 F0 ditambah 4H per 3 dikali F1 ditambah H per 3 dikali F2 menghampiri H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2 persamaan 6.27. Persamaan 6.27 ini dinamakan kaidah Simpson 1/3. Selanjutnya, misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi A, B kita bagi menjadi n ditambah 1 buah titik diskrit x0, x1, x2 hingga xn dengan n genap, dan setiap 3 buah titik atau 2 pasang upas selang di kurva dihampiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2, maka kita akan mempunyai n per 2 buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam upas selang atau sub interval integrasinya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. I total sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B dikali fx dx menghampiri integral dengan batas bawah x0 dan batas atas x2 dikali fx dx ditambah integral dengan batas bawah x2 dan batas atasnya x4 dikali fx dx ditambah hingga ditambah integral dengan batas bawah xn dikurang 1 dan batas atasnya xn dikali fx dx. Menghampiri H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah H per 3 dikali F2 ditambah 4F3 ditambah F4 ditambah hingga ditambah H per 3 dikali Fn dikurang 2 ditambah 4Fn dikurang 1 ditambah Fn, menghampiri
H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah hingga ditambah 2Fn dikurang 2 ditambah 4 Fn dikurang 1 ditambah Fn. Menghampiri H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali jumlah semua Fi untuk I sama dengan 1,3,5 sampai N dikurang 1 ditambah 2 jumlah semua Fi ditambah Fn untuk I sama dengan 2,4,6 sampai N dikurang 2 persamaan 6.28. Persamaan P.6.28 ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya 1, 4, 2, 4, 2, hingga 2,4,1. Namun, penggunaan kaidah 1/3 Simpson mensyaratkan jumlah upas selang atau N harus genap. Ini berbeda dengan kaidah trapesium yang tidak mempunyai persyaratan mengenai jumlah selang. Selanjutnya masuk ke contoh soal, yaitu hitung integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 per 1 ditambah X. Selanjutnya masuk ke contoh soal, yaitu hitung integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 1 per 1 ditambah X dx dengan menggunakan A, yaitu kaidah trapesium, B, kaidah titik tengah, dan C, kaidah Simpson 1/3. Gunakan jarak antar titik H sama dengan 0,125. Penyelesaiannya, jumlah upas selang N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,125 sama dengan 8. Perhatikan tabel yang sebelah kiri, tabel titik di dalam selang 0,1 untuk kaidah trapesium dan Simpson 1/3, dan tabel sebelah kanan yaitu tabel titik-titik di dalam selang 0,1 untuk kaidah titik tengah. Penyelesaian bagian A dengan kaidah trapesium, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 1 ditambah 1 ditambah X dx menghampiri H per 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah 2F4 ditambah 2F5 ditambah 2F6 ditambah 2F7 ditambah F8 menghampiri. Ini tinggal disubstitusikan saja ya. 0,125 per 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 0,88889 ditambah 2 dikali 0,80000 ditambah hingga ditambah 0,50000 menghampiri 0,69412. Kemudian penyelesaian bagian B dengan kaidah titik tengah, yaitu integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 1 per 1 ditambah X dx menghampiri H dikali F1 per 2 ditambah F3 per 2 ditambah F5 per 2 ditambah F7 per 2 ditambah F9 per 2 ditambah F11 per 2 ditambah F13 per 2 ditambah F15 per 2. Kemudian tinggal disubstitusikan, dapatlah menghampiri 0,125 dikali 5,54128 menghampiri 0,69266. Selanjutnya bagian yang C, yaitu dengan kaidah 1/3 Simpson. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 1 per 1 ditambah X dx menghampiri H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah 2F6 ditambah 4F7 ditambah F8. Kemudian disubstitusikan juga ya. Dapatlah menghampiri 0,125 per 3 dikali 16,63568 menghampiri 0,69315. Nah, bandingkan solusi A
B, dan C dengan solusi sejatinya, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 dari 1 per 1 ditambah X dx sama dengan ln dikali 1 ditambah X. Evaluasi dari hasil integral pada batas X0 sampai X sama dengan 1 sama dengan ln 2 dikurang ln 1 sama dengan 0,69314718 yang apabila dibulatkan ke dalam 5 angka benar F 0,69314718 sama dengan 0,69315. Hasilnya tepat sama dengan nilai integrasi yang dihitung dengan kaidah Simpson 1/3. Jadi, kaidah Simpson 1/3 memang unggul dalam hal ketelitian hasil dibandingkan dua kaidah sebelumnya. Galet kaidah Simpson 1/3. Galet kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang upas selang adalah galet sama dengan integral dari batas 0 sampai 2h fx dx dikurang h per 3 buka kurung f di 0 ditambah 4 dikali f di 1 ditambah f di 2. Maka dapat persamaan 6.29. Uraikan fx, f di 1, dan f di 2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar x di 0 sama dengan 0, maka Taylor dari fx sama dengan f di 0 ditambah x dikali turunan pertama f di 0 ditambah x kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah x pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah x pangkat 4 per 2 4 turunan keempat f di 0 ditambah dan seterusnya. Maka dapat persamaan 6.30. Nilai di x sama dengan h, f di 1 sama dengan fh sama dengan f di 0 ditambah h dikali turunan pertama f di 0 ditambah h kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah h pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah h pangkat 4 per 2 4 turunan keempat f di 0 ditambah dan seterusnya. Maka dapat persamaan 6.31. Nilai di x sama dengan 2h, maka f di 2 sama dengan f2h sama dengan f di 0 ditambah 2h dikali turunan pertama f di 0 ditambah 4h kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah 8h pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah 16h pangkat 4 per 2 4 turunan keempat f di 0. Maka dapat persamaan 6.32. Sulikan persamaan 6.30, 6.31, 6.32 ke dalam persamaan 6.29. Maka galat sama dengan integral dari batas 0 sampai 2h buka kurung f di 0 ditambah x dikali turunan pertama f di 0 ditambah x kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah x pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah x pangkat 4 per 2 4 turunan keempat f di 0 ditambah seterusnya tutup kurung dx dikurang h per 3 buka kurung siku buka kurung f di 0 ditambah 4 dikali f di 0 ditambah 4h dikali turunan pertama f di 0 ditambah 4h kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah 4h pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah 4h pangkat 4 per 2 4 turunan keempat f di 0 ditambah dan seterusnya. Ditambah buka kurung f di 0 ditambah 2h dikali turunan pertama f di 0 ditambah 4h kuadrat per 2 turunan kedua f di 0 ditambah 8h pangkat 3 per 6 turunan ketiga f di 0 ditambah 16h pangkat 4 per 2 4 f turunan keempat f di 0 ditambah seterusnya tutup kurung siku. Maka hasilnya x dikali f di 0 ditambah x pangkat 2 per 2 turunan pertama f di 0 ditambah x pangkat 3 per 6 turunan kedua f di 0 ditambah x pangkat 4 per 2 4 turunan ketiga f di 0 ditambah x pangkat 5 per 120 turunan keempat f di 0 ditambah dan seterusnya. Maka dievaluasi x sama dengan 2h, x sama dengan 0.
min H per 3 buka kurung 6 dikali F di 0 ditambah 6H dikali turunan pertama F di 0 ditambah 4H kuadrat dikali turunan kedua F di 0 ditambah 2H pangkat 3 dikali turunan ketiga F di 0 ditambah 20H pangkat 4 per 24 dikali turunan keempat F di 0 dan seterusnya. Sama dengan 2H dikali F di 0 ditambah 2H kuadrat dikali turunan pertama F di 0 ditambah 4H pangkat 3 per 3 turunan per kedua F di 0 ditambah 2H pangkat 4 per 3 turunan ketiga F di 0 ditambah 32H pangkat 5 per 120 turunan keempat F di 0 ditambah titik-titik dan seterusnya. Dikurang 2H dikali F di 0 ditambah 2H kuadrat F turunan kedua pertama F di 0 ditambah 4H pangkat 3 per 3 turunan kedua F di 0 ditambah 2H pangkat 4 per 3 turunan ketiga F di 0 ditambah 20H pangkat 5 per 72 turunan keempat F di 0 ditambah titik-titik-titik dan seterusnya. Hasilnya sama dengan 32H pangkat 5 per 120 turunan keempat F di 0 dikurang 20H pangkat 5 per 72 turunan keempat F di 0 ditambah titik-titik. Sama dengan buka kurung 8 per 30 dikurang 5 per 180 H pangkat 5 turunan keempat F di 0 dan seterusnya. Maka hasilnya sama dengan min 1 per 90 H pangkat 5 turunan keempat F di 0, maka dapat persamaan 6.33. Maka 0 sama dengan H pangkat 5. Jadi, kaidah Simpson 1 per 3 untuk sepasang upas selang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dari batas 0 sampai 2H fx dx sama dengan H per 3 buka kurung F di 0 ditambah 4 dikali F di 1 ditambah F di 2 ditambah buka kurung H pangkat 5. Galat untuk N per 2 pasang upas selang adalah galat total sama dengan min 1 per 90 H pangkat 5 buka kurung turunan keempat F di 0 ditambah turunan keempat F di 2 ditambah turunan keempat F di 4 ditambah titik-titik dan seterusnya turunan keempat F di N dikurang 2 sama dengan min 1 per 90 H pangkat 5 sigma dari I sama dengan 0,2 sampai N dikurang 2 turunan keempat F di I sama dengan min H pangkat 5 per 90 dikali N per 2 dikali turunan keempat F di T sama dengan min H pangkat 4 per 180 buka kurung B dikurang A tutup kurung turunan keempat F di T karena N sama dengan B dikurang A per H. Maka dapat persamaan 6.34 sama dengan O buka kurung H pangkat 4. Jadi, kaidah Simpson 1 per 3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral dari batas A sampai B fx dx mendekati H per 3 buka kurung F di 0 ditambah 4 sigma dari I sama dengan 135 sampai N dikurang 1 F di 1 I ditambah 2 sigma I sama dengan 246 sampai N dikurang 2 F di I ditambah F di N ditambah O sama buka kurung H pangkat 4. Dengan kata lain, kaidah Simpson 1 per 3 gabungan berorde 4. Dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan, hasil integrasi dengan kaidah Simpson gabung jauh lebih baik, karena orde galatnya lebih tinggi. Tapi ada kelemahannya, yaitu kaidah Simpson 1 per 3 tidak dapat diterapkan bila jumlah upas selangnya N ganjil. Di sini ada contoh, yaitu hitunglah integral dari batas 0 sampai 1 eksponen min x kuadrat dx dengan menggunakan kaidah Simpson 1 per 3 dan jumlah upas selang yang digunakan adalah N sama dengan 10. Lalu taksirlah batas-batas galatnya. Penyelesaiannya, H sama dengan buka kurung 1 dikurang 0 tutup kurung per 10 sama dengan 0,1. Tabel titik-titik di dalam selang 0,1 dengan H sama dengan 0,1, maka kalian lihat gambar di bawah ini.
Nilai integrasi fx di dalam selang 0,1 adalah I sama dengan integral dari batas 0 sampai 1 eksponen min x kuadrat dx. Maka mendekati h per 3 buka kurung f di 0 ditambah 4 f1 ditambah 2 f2 ditambah 4 f3 ditambah 2 f4 ditambah 4 f5 ditambah 2 f6 ditambah 4 f7 ditambah 2 f8 ditambah 4 f9 ditambah f10. Maka hasilnya mendekati 0,1 buka kurung 1,0000000 ditambah 4 dikali 0,990050 ditambah 2 dikali 0,960789 ditambah titik ditambah 4 dikali 0,44858 ditambah 0,367879. Maka hasil seluruhnya mendekati 0,746825. Taksiran galatnya f turunan keempat x sama dengan 4 buka kurung 4x pangkat 4 dikurang 12 x pangkat 2 ditambah 3 eksponen min x kuadrat. Nilai minimum f turunan keempat x adalah pada x sama dengan 2,5 ditambah 0,5 akar 10 dengan f turunan buka kurung 2,5 ditambah 0,5 akar 10 sama dengan min 7,359. Sedangkan nilai maksimum x turunan keempat x adalah pada x sama dengan 0 dengan f turunan keempat 0 sama dengan 12, maka batas-batas galatnya adalah galat total sama dengan min h pangkat 4 per 180 buka kurung b kurang a turunan keempat ft sama dengan min 0,1 pangkat 4 per 180 buka kurung 1 kurang 0 dikali yang dikali pertama ke minimum yaitu min 7,359, maka hasilnya min 0,00004 terus dikali sama yang maksimal 12 sama dengan 0,00006. Jadi galat integrasinya, galat total terletak di dalam selang. Min 0,00004 lebih kecil, galat total lebih kecil 0,00006. Di sini nilai sejati I harus terletak di antara 0,746825 dikurang 0,00004 sama dengan 0,746821 dan 0,746825 ditambah 0,00006 sama dengan 0,746831 atau 0,746821 lebih kecil 0,746831. Sekarang kita memasuki materi kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalnya, sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integral adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3 tersebut parabola. Seperti gambar 6.11. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalnya titik-titik tersebut 0, f0, h, fh, 2h, f, dan 3h, f, 3h. Polinom interpolasi Newton-Grigori derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah Pyx sama dengan fx0 tambah x per h delta fx0 ditambah x dikali x kurang h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 ditambah x dikali x kurang h
dikali X kurang 2H per 3 faktorial H kubit delta kubit Fx0 sama dengan F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dikali X kurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikali X kurang H dikali X kurang 2H per 3 faktorial H kubit delta kubit Fx0. Integrasi P3X di dalam selang 0,3H adalah interpolasi integral dari Fx dx dengan batas bawah 0 dengan batas atas 3H menghampiri integral P3X dx dengan batas bawah 0 dengan batas atas 3H. Interpolasi menghampiri integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 3H F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dikali X kurang H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 ditambah X dikurang X dikali X kurang H dikali X kurang 2H per 3 faktorial H kubit H delta kubit Fx0 dx. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 diperoleh integral f dx dengan batas bawah 0 batas atas 3H menghampiri 3H per 8 buka kurung F0 ditambah 3H ditambah 3H2 ditambah F3 yang merupakan kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 adalah galat menghampiri min 3/80 H pangkat 5 dengan F0 pangkat 4 T dengan T lebih besar 0 lebih kecil 3H. Jadi, kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral Fx dx dengan batas bawah 0 batas atas 3H menghampiri 3H per 8 buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah O H pangkat 3. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah integral Fx dx dengan batas bawah A dengan batas atas B menghampiri 3H per 8 buka kurung F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 3F7 ditambah 3F8 ditambah seterusnya sampai ditambah 2Fn kurang 3 ditambah 2Fn kurang 2 ditambah 2Fn kurang 1 ditambah Fn tutup kurung sama dengan 3H per 8 F0 ditambah 3 sigma dari I sama dengan 1 I tidak sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N kurang 1
F1 ditambah 2 sigma dari I sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N kurang 1 F1 ditambah F6 Fn. Persamaan P 6.38 ini mudah dihafal dengan mengingat pola dari suku-sukunya, yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, sampai dengan 2, 3, 3, 1. Namun, penggunaan kaidah Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah upah selang atau N harus berkelipatan 3. Galat kaidah 3/8 Simpson gabungan adalah galat total menghampiri sigma I sama dengan 1 sampai dengan N per 3 min 3H pangkat 5 per 80 F pangkat 4 T menghampiri min 3H pangkat 5 per 80 sigma dari I sama dengan 1 sampai N per 3 F pangkat 4 per F pangkat 4 T sama dengan min 3H pangkat 5 per 80 dikali N per 3 F pangkat 4 T sama dengan min H pangkat 5 per 80 B kurang A per H F pangkat 4 sama dengan T sama dengan min B kurang H kali H pangkat 4 per 80 F pangkat 4 T dengan T lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Jadi, kaidah Simpson 3/8 ini ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral fx dx dengan batas bawah A, batas atas B menghampiri 3H per 8 F0 ditambah 3 sigma dari I sama dengan 1, I tidak sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N kurang 1 Fi tambah 2 di sigma dari I sama dengan 3, 6, 9 sampai dengan N kurang 3 Fi tambah Fn ditambah OH4. Jadi kaidah Simpson 3/8 ini memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Namun dalam prakteknya atau dalam pengerjaannya, kaidah Simpson 1/3 biasanya lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8 karena dengan 3 titik atau Simpson 1/3 sudah diperoleh oleh orde ketelitian sama dengan 4 titik atau Simpson 3/8. Tetapi untuk N kelipatan 3 kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8 dan bukan Simpson 1/3. Untuk memahami lebih dalam, kita akan memasuki contoh. Contohnya, hitunglah nilai dari integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan batas bawah 1 dengan batas atas 3 dan hampiran atau hanya itu sama dengan 0,5. Penyelesaiannya, diketahui bahwa batas
atasnya itu atau B-nya itu sama dengan 3 dan batas bawahnya itu atau A-nya itu sama dengan 1. Nah, kita di sini menjumlahkan subinterval dengan rumus H sama dengan B kurang A per N. Jadi kan batas atas dan bawahnya itu diketahui atau A dan B-nya itu diketahui dan H-nya sudah diketahui, tinggal N-nya saja yang belum diketahui, maka kita pindah ruaskan saja. N, jadinya itu N sama dengan B kurang A per H. Baru kita substitusikan saja nilai A, B, dan H-nya ke dalam rumus itu menjadi N sama dengan 3 kurang 1 per 0,5 sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4. Jadi kita punya N-nya itu sama dengan 4 atau banyak intervalnya itu sama dengan 4. Maka kalau kita buat garis bilangan, batas bawah integralnya 1 dan batas atasnya 3. Jadi masing-masing batas 1 sampai 3 ini dibatasi dengan namanya H atau panjang intervalnya, yaitu 0,5. Seperti yang kita ketahui di soal. Maka kalau di sini 1, tinggal kita tambahi saja 0,5. Dan seterusnya, seperti yang digambar. 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. 1,5 ditambah 0,5 jadinya 2. 2 ditambah 0,5 itu sama dengan 2,5. 2,5 ditambah 0,5 itu sama dengan 3. Kemudian kita cari metodenya. Kalau kita membuat tabel untuk mempermudahkan kita, di dalam tabel ini berisikan N, fx atau fungsinya yang tadi, itu 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 2. Jadi kita ganti fx-nya ini menjadi fn. Maka kita dapatkan fn sama dengan 2n pangkat 4 ditambah 4n pangkat 2. Setelah itu fi-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan f4 sesuai dengan banyak intervalnya. N-nya itu tadi kan dimulai dari 1, dari batas integralnya 1 sampai dengan batas atasnya 3. Maka pada di baris pertamanya itu N-nya itu 1 dimulai dari batas bawahnya dan N-nya itu diganti dengan 1 atau disubstitusikan dengan 1. Fungsinya tadi tuh yang N itu disubstitusikan dengan 1. Jadinya itu F1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan FI-nya tadi kan dimulai dari F0. Pada baris kedua juga seperti itu. N-nya itu 1,5. Yang dimana 1 ditambah 0,5 yang tadi, maka sama dengan 1,5. Setelah itu fungsinya digantikan dengan fungsi N-nya itu atau N-nya itu digantikan dengan 1,5 sehingga kita dapatkan 19,125 dan FI-nya itu F1. Pada baris ketiga juga seperti itu.
N-nya itu sama dengan 2, N-nya itu kita substitusikan ke fungsinya, sehingga kita dapatkan 48, dan Fi-nya itu F2, dan baris ketiga dan keempat seperti itu juga, sama pengerjaannya di awal tadi. Kita dapatkan hasilnya itu di baris ketiga itu 103,15, sedangkan baris 4 itu di 198. Selanjutnya kita gunakan metode Simpson 3/8. Rumusnya itu interpolasi sama dengan 3H/8 dikali F0 ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah 2 F3 ditambah F4. Kita substitusikan saja nilai-nilai yang ada di tabel tadi yang kita cari tadi, sehingga kita dapatkan interpolasi 3H sama dengan 3H/8 dikali F0-nya kita dapatkan tadi 6 ditambah 3, F1-nya tadi kita dapatkan 19,125 ditambah 3, F2-nya tadi kita dapatkan 48 ditambah 2 dikali F3-nya kita dapatkan 103,125 ditambah F4. F4-nya tadi kita dapatkan 198. Setelah kita jumlahkan dan kita kalikan semuanya, kita dapatkan 114,6797. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai eksaknya. I sama dengan integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dan dengan batas bawah 1, batas 3 dx. Sama dengan kita integralkan 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 2, sehingga kita dapatkan 2/5x pangkat 5 ditambah 4/3x pangkat 3. Kita masukkan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Setelah itu kita ganti x-nya itu dengan batas bawah dan batas atas. Itu sama dengan 2/5 dikali 3 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2/5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4/3 dikali 1 pangkat 3. Setelah kita operasikan angka-angka tersebut, sehingga kita dapatkan 131,47. Selanjutnya kita cari galat Simpson 3/8. Nah, itu mutlak dari hasil dari perbandingan nilai eksaknya dikurang dengan metode Simpson 3/8 per dari nilai dari eksaknya tadi, sehingga kita dapatkan 131,47 dikurang 114,6797 per 131,47 dikali 100%, kita dapatkan hasilnya itu 12,77%. Ini termasuk besar ya error atau galatnya pada metode Simpson 3/8. Sekian materi yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.